Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video ini. Biasanya ketika pemilihan pemimpin, kalau di Indonesia pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan kepala daerah ya, masyarakat itu cenderung memilih pemimpin dengan kriteria-kriteria yang sudah umum. Karena memang kesadaran masyarakat itu sudah terbentuk status quo sejak lama bahwasanya pemimpin yang akan dipilih itu ya seperti itu. Misalnya dia memiliki gelar, kaya, memiliki citra politik, atau dan semacamnya. Ya, kita tidak bisa memungkiri itu dan kita tidak bisa menyalahkan hal itu. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya bagaimana ketika pemimpin yang di-display atau ditawarkan kepada masyarakat saat ketika masa pemilu itu yang menawarkan citra diri yang baik dengan tawaran-tawaran dan janji-janji yang manis justru sudah menjadi tirani atau dinding pembohong antara kualitas yang sesungguhnya seorang pemimpin yang mencalonkan diri dan apa yang dicitrakannya. Nah, ini yang perlu disadari sebenarnya oleh masyarakat bahwasanya saya ingin mengajak agar bagaimana kita bisa melihat melampaui sesuatu yang secara realitas, secara kasat mata, secara tampilan visual itu selama ini menjadi status quo. Artinya sudah dianggap lumrah, benar, dan harus seperti itu gitu. Saya ingin mengajak bahwasanya mungkin ada kebenaran yang melampaui itu, yang melebihi itu, termasuk dalam hal memilih pemimpin. Maksudnya bagaimana? Ya, bisa saja seseorang menemukan pemimpin atau pemimpin yang berkualitas itu, yang orang itu justru tidak memiliki tampilan visual yang luar biasa atau pengikut followers di media sosial di era saat ini mungkin tidak banyak. Tetapi dia ketika dijadikan pemimpin akan menjadi pemimpin yang baik. Misalnya seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu tidak ingin dan tidak mau ketika diberikan amanah untuk menjadi pemimpin. Kan seperti itu masalahnya juga, problemnya. Begini, saya ingin mengajak teman-teman itu untuk melihat sebuah hukum paradoks. Semesta ini ada hukum paradoks namanya. Paradoks itu sesuatu yang kebenaran yang justru tidak linier gitu. Justru dianggap lurus, tapi pada ujungnya itu tidak seperti apa yang kita pahami selama ini. Contohnya begini ya, paradoks ya biasanya yang sering dianalogikan atau yang sering dicontohkan seperti ini. Manusia hidup itu memerlukan udara, memerlukan nafas, memerlukan udara ya, O2 gitu kan. Tetapi dengan adanya udara, nafas, dan manusia itu makan, maka sel-selnya akan menua, akan menjadi tua. Dengan sel-sel yang menua seperti itu, manusia bisa menjadi mati. Tetapi jika manusia tanpa udara, misalnya, manusia justru akan mati. Di sini ada paradoks. Kalau misalnya kurang paham, saya berikan contoh lagi. Begini, seseorang yang menginginkan kebebasan dalam sebuah peraturan yang ada di daerahnya, atau daerah di kotanya, atau di lingkungan organisasinya misalnya ya, atau di bawah unit instansi kantornya misalnya. Seseorang ingin bebas. Ketika seseorang ingin bebas, dia menciptakan hukum yang sebebas-bebasnya. Paradoksnya, dengan hukum yang sebebas-bebasnya justru tidak menciptakan kebebasan itu sendiri. Begini, kenapa seperti itu?
Karena dengan kebebasan yang tanpa batas, kebebasan yang sebebas-bebasnya, akan terjadi penindasan antara unit atau kelompok yang memiliki power, memiliki kekuatan lebih lebih super power, artinya lebih kuat dibanding orang yang lebih lemah gitu kan, dibanding kelompok yang lebih lemah. Itu paradoksnya. Banyak hal-hal paradoks di dunia ini gitu kan. Yang saya ingin katakan bahwasanya kita harus mengetahui atau melihat bahwa kebenaran itu terkadang ya tidak linier gitu, bisa bisa siklikal, bisa sirkuler dan bisa macam-macam. Dan nah, kita harus membuka ruang itu, membuka pikiran itu, open mind dengan cara apa? Ya dengan cara membiasakan diri untuk terbuka pada eh, kebenaran-kebenaran yang selama ini tidak biasa, pandangan-pandangan yang selama ini tidak biasa, asing di telinga kita, tapi kita harus mempelajari itu agar kita ketika melihat kondisi yang formalitas seperti misalnya dalam memilih pemimpin gitu kan, eh, kita mampu melewati tirani itu, mampu melewati batasan itu. Ilmuwan seperti Ibnu Bajjah, Al-Farabi misalnya, termasuk juga sampai Konfusianisme, bahkan sampai Nabi Muhammad, Aristoteles, Plato, itu saya mencari beberapa referensi bacaannya, kriteria cara memilih pemimpin yang ideal. Misalnya dari rangkaian yang banyak itu, setiap tokoh mengatakan ada tentang yang diutamakan itu untuk menjadi pemimpin yang ideal itu adalah moralitas yang baik, termasuk di dalamnya memiliki sifat amanah dan semacamnya. Ada yang mengatakan dia harus memiliki kecerdasan intelektual, dia harus memiliki tabiat yang baik, bahkan dia harus berjiwa filosofis dan semacamnya. Nah, kalau saya ringkas gitu kan ya, kalau saya simpulkan dari beberapa tokoh-tokoh itu, dari para pandangan-pandangan itu, ada beberapa hal bisa disimpulkan menjadi 3 aspek saja, 3 aspek poin saja. Yang pertama itu seorang pemimpin yang ideal, dia harus memiliki jiwa, kualitas diri ya, kualitas diri yang ada dalam dirinya. Yang pertama itu dia harus memiliki jiwa seorang, kalau bukan seorang nabi, filosof. Ini sangat terkenal dikatakan oleh Al-Farabi misalnya, seperti itu ya. Baik seperti Plato, seperti Aristo, seperti Konfusian. Konfusian misalnya menekankan idealnya seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki tabiat atau moral yang bagus. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain mengatakan pentingnya moral sebagai salah satu syarat untuk menjadi syarat idealnya seorang pemimpin, memiliki moral yang baik. Kenapa seperti itu? Kenapa moral yang baik? Sederhana saja, karena moral yang baik itu menjadi role model. Dia akan menjadi role model, dia akan menjadi tauladan, menjadi contoh. Seperti itu dia. Kita ulas dulu ya, gimana itu kesadaran kecerdasan filosofis. Apa bedanya kecerdasan filosofis dengan kecerdasan intelektual gitu, atau seorang ilmuwan? Apa bedanya? Begini, filosofis itu, makna filosofis, pernyataan-pernyataan para filosof ilmuwan terdahulu, baik dari Islam maupun dari Yunani ya, kita maknai, artinya kalau seseorang itu dianggap filosof, bukan berarti dia sebagai sarjana filsafat. Dia harus kuliah filsafat S1, S2, S3, sampai dia memang profesor, memang. Tapi bisa juga orang yang memiliki gelar filsafat itu orang yang memang berpendidikan filsafat. Tetapi yang ingin saya katakan bahwasanya istilah jiwa seorang filosofis itu bukan berarti menempel pada identitas gelar akademik atau identitas sosial, keulamaan, misalnya kiai atau dan semacamnya ya.
tetapi lebih kepada esensi gitu kan, lebih kepada esensi. Cuma esensi itu yang bisa menilai tentu orang-orang yang juga sudah paham kriteria-kriteria orang yang memiliki jiwa filosofis itu seperti apa ya? Orang yang memiliki ciri-ciri kenabian itu seperti apa ya? Tentu bukan orang-orang awam gitu kan, bukan orang-orang sembarangan yang tahu tentang kualitas seseorang. Nah, seperti itu. Yang pertama itu seorang pemimpin idealnya dia ya harus seorang filosof. Katakanlah seperti itu atau enggak seorang nabi. Pertama seorang nabi. Kalau tidak ada seorang nabi ya seorang filosof. Nabi mungkin sudah tidak ada, tetapi nubuah, jiwa kenabian itu sebagai penyampai risalah sampai saat ini kan masih ada. Ulama itu warasatul anbiya, sebagai pewarisnya para nabi yang mencerdaskan bangsa, membawa eh, ilmu-ilmu yang langsung dihadirkan dari Tuhan dan semacamnya ya. Artinya proyek kenabian itu dari Tuhan ya masih tetap ada meskipun Nabi itu Nabi Muhammad ditutup oleh Nabi Muhammad sebagai khatamin nabiyyin seperti itu ya. Itu yang pertama, kualitas seorang pemimpin dia harus seorang nabi, kualitasnya ya. Tidak, saya menekankan kualitasnya. Kualitasnya itu seorang nabi dan seorang filosof. Tentu kalau sudah seorang nabi kan memiliki siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Artinya dia terpercaya, dia berkompeten di bidang itu, dia al-amin gitu kan. Seorang filosofis itu. Nah, ini ciri-cirinya seorang yang filosofis itu berpikirnya seperti ini juga. Dia bukan hanya cerdas, tapi melampaui kecerdasan umum, anggapan dari kecerdasan umum orang-orang pada umumnya. Saya tadi menyampaikan tentang paradoks misalnya. Seorang pemikir yang filosofis, dia berpikirnya tidak hanya linier, bahkan bisa melampaui realitas, bahkan sampai memahami hakikat sebuah realitas. Misalnya gini, kita sebagai makhluk, ini adalah benda yang tampak material, real, faktual gitu kan, ada. Tetapi bisa saja sebenarnya kita ini tidak ada. Atau sesuatu yang tidak ada itu, yang menurut kita tidak ada, tentang konsep-konsep ketuhanan, malaikat, tentang apa gitu. Tapi orang filosofis bisa memahami hal-hal yang tidak nampak seperti itu, justru yang nampak. Nah, memang agak ini ya, agak membingungkan di level ini. Makanya saya mengatakan bahwa level kecerdasan filosofis memang bukan di level kecerdasan pada umumnya. Dia melampaui dari itu. Seperti itu. Nah, seorang pemimpin yang ideal itu mampu menangkap realitas yang sampai pada akar yang radikal, hakikatnya seperti itu ya. Kemudian pemimpin yang ideal itu juga memiliki kesempurnaan moral, seperti apa yang saya katakan. Moral ini menjadi prasyarat yang sangat penting untuk kriteria pemimpin yang ideal ya. Sebenarnya bukan hanya pemimpin dalam pandangan yang lebih besar, pemimpin yang lebih artinya pemimpin yang lebih subtil, pemimpin yang lebih kecil pun misalnya bukan presiden, bukan hanya raja gitu. Artinya di bawah raja kan ada pemimpin lagi, misalnya kayak DPR, bupati, gubernur, kepala desa mungkin ya, bahkan diri sendiri, bahkan setiap manusia itu kan kata Nabi itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in, seperti itu ya. Ya, idealnya setiap manusia harus memiliki kualitas-kualitas seperti ini. Nah, moral yang baik itu adalah syarat pemimpin menjadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang baik. Kenapa seperti itu? Sederhana saja, karena moral itu menjadi tolak ukur, menjadi contoh, menjadi model daripada masyarakat, umat, dan pengikutnya. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki
akhlak yang mulia misalnya, bagaimana dia akan membawa umatnya, bagaimana dia akan membawa rakyatnya kepada nilai-nilai yang luhur, menjadikan rakyatnya itu menjadi bermoral yang karimah, yang mulia, yang baik seperti itu. Tentu tidak bisa. Ini dimulai dari pemimpin dulu sebagai agen perubahan kan seperti itu ya. Ya, moral-moral yang baik ini dikatakan oleh para ulama sebagai akhlak fadilah, itu akhlak yang utama. Kemudian aspek yang berikutnya, aspek yang ketiga, 3 aspek saja. Yang berikutnya itu memiliki jiwa ilmuwan. Memiliki jiwa ilmuwan, semangat sebagai ilmuwan. Jiwa ilmuwan itu bagaimana? Dia sebagai politikus, dia sebagai pemimpin politikus paham, memiliki ilmu yang teoritis, tetapi tidak berhenti hanya yang taraf teoritis saja. Dia mampu mengaplikasikannya pada taraf level yang lebih sederhana dan lebih praktis untuk mencarikan solusi-solusi ketika ada masalah di wilayah kekuasaannya, di negaranya, di daerahnya, dan semacamnya ya, seperti itu. Di area kekuasaannya, di area atau wilayah kekuasaannya ya. Seorang ilmuwan, seorang pemimpin itu juga dituntut memiliki aspek yang tidak kalah penting, yaitu berjiwa ilmuwan. Kenapa seperti itu? Dengan kecerdasannya juga, dengan kemampuan intelektualnya, dia mampu membuat dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang orientasi dan outputnya itu adalah kemaslahatan bersama, kebijakan yang adil gitu kan, kebijaksanaan untuk semuanya. Tentu berpikirnya ya tidak halu, artinya tidak fallacy, tidak logical fallacy dan semacamnya ya. Dia sebagai ilmuwan, dia cerdas, dia paham teori, berkompeten. Tetapi untuk mengaplikasikan teori-teori dan pemikirannya itu, dia juga bisa sebagai penyampai dari gagasan yang rumit kepada masyarakat yang berpikirnya sederhana dan praktis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.